Indonesia itu sekarang berada di titik yang cukup kritis dan juga ada di persimpangan jalan, dan kita itu ya dilematis dan juga ambigu. Sekiranya kita harus mengambil ke persimpangan jalan yang baik itu seperti apa, gitu Kak. Karena kondisi dari ekonomi geopolitik yang emang tidak stabil, habis itu sekarang lagi adanya apa namanya transformasi digital, digitalisasi yang semakin marak, habis itu masifikasi informasi, dan juga ya kalau misalnya emang kita ngomongin dengan kondisi domestik kita sebagai negara Indonesia, banyak hal yang emang keterkaitan dan juga poin-poin dan juga beberapa aspek maupun elemen penghambat untuk akhirnya kita bisa berkembang jauh lebih panjang. Dan terkait investasi asing, nah ini lebih menarik lagi gitu. Ada IHSG yang kemarin cukup mengebarkan, kemudian ada terkait Donald Trump memang cukup mengendalikan poros perekonomian global lah gitu ya, secara global, yang mungkin Indonesia salah satu pemberontak yang cukup berani gitu ya untuk tidak mengikuti ataupun tidak nurut lah bahasanya ya dengan yang ditetapkan regulasi oleh dari teman-teman ataupun dari Amerika Serikat. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya, Septiana Eka, dan rekan saya, Zahira Hilman, dalam podcast Malang Live. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Ada Kak Yusuf Hafizul Alim, selaku Presiden Nasional FMEI, dan Daniel Perdamen Simanjuntak, selaku Ketua Pelaksana Kongres 1 FMEI. Disapa dulu Kak Tribuners yang ada di rumah. Silakan Daniel terlebih dahulu. Oke, siap. Mungkin halo teman-teman semua, kenalin aku Daniel Pardamian Simanjuntak. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pelaksana Kongres 1 FMEI, tepatnya di Universitas Brawijaya Malang. Oke. Thank you Mas Daniel. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Kakak, namaku Yusuf Hafizul Alim, biasa dipanggil Yusuf. Barangkali nanti kita bisa berinteraksi dan juga bersua di lain tempat dan juga waktu. Oke. Aku sekarang diamanahkan sebagai Presidium Nasional dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia yang terdiri dari 18 keanggotaan universitas yang emang terdiri dari penjuru tanah air. Luar Berarti biasa. dari seluruh penjuru tanah air ya Kak Yusuf. Kita paling jauh itu ada dari Padang, Kak. Wow. Ya, kebetulan dari Padang sekarang menghadiri kongres, dan itu estimasi perjalanannya itu 3 hari, Kak. Oh, 3 iya. hari jalur apa namanya darat. Darat. 3 hari jalur darat. Demi kongres ini. Demi kongres ini yang diadakan di Universitas Brawijaya. Universitas Oke. Brawijaya. Nah, ngomong-ngomongin Kongres 1 ya Kak ya, Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu Kongres 1 Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Menarik nih. Kayaknya banyak dari teman-teman yang emang masih belum tahu dan belum paham FMEI itu seperti apa. Sebelumnya Kongres 1 ini adalah salah satu agenda di antara banyaknya agenda dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Jadi sepertinya lebih afdol untuk akhirnya aku mencoba menjelaskan secara kompleks dan juga komprehensif tentang FMEI-nya aja kali ya. Boleh. Jadi FMEI ini bisa dibilang didirikan sebagai wadah koordinasi dan juga konsolidasi mahasiswa ekonomi dari berbagai universitas di Indonesia, Kak, gitu kan. Nah, ini terdiri dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang emang guna menyikapi dinamika ekonomi dan juga kita mencoba untuk akhirnya mengkritisi gitu loh, untuk akhirnya kita menciptakan kajian akademis, solutif gitu loh. Dan posisi kita itu sebagai organisasi independen. Organisasi independen yang emang kita menghimpun dan juga mengakomodir universitas yang emang terdiri dari beberapa daerah di penjuru tanah air untuk akhirnya kita menyampaikan dan juga mengadvokasikan tentang rekomendasi kebijakan kepada mitra maupun pihak strategis kita gitu loh. Jadi secara tidak langsung posisi kita itu adalah organisasi independen untuk mengkritisi di dalam sektor dan juga orientasi ekonomi kepada para pemerintahan dan juga pihak terkait gitu sih Kak. Berarti tadi diikuti beberapa perguruan tinggi ya Kak ya. Betul. Itu perguruan tinggi negeri atau swasta atau? Kalau kita tercampur Kak gitu loh. Jadi komposisi di dalamnya itu nggak yang melulu negeri, tapi kita tergabung dan juga variatif. Jadi ada teman-teman dari swasta, ada teman-teman dari negeri. Tapi per hari ini bukan menjadi salah satu poin ataupun hal yang emang perlu untuk akhirnya diutamakan. Karena tujuan utama kita dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia adalah mencoba untuk menghimpun aspirasi dan juga mengadvokasikan
Betul loh, berkaitan dengan kebutuhan, kebijakan ekonomi, dan bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa ekonomi itu memiliki analisa dan juga kacamata maupun perspektif untuk mengkritisi pemerintahan apabila menyeleweng dari koridor dan juga dimensi dari perekonomian per hari ini. Gitu. Dan kita berlandaskan data, wadah dan juga konsorsium kita itu dihadirkan dengan apa namanya nilai intelektualitas di dalamnya. Gitu sih. Luar biasa. Menarik banget. Menarik. Penjelasannya sangat lengkap banget Betul. dari Kak Yusuf. Nah, kalau gitu berarti untuk tahun ini kan ada forum ada kongresnya diadakan. Nah, sebenarnya itu tujuannya untuk apa sih, Kak? Oke, mungkin izin menjawab ya. Jadi dalam 1 tahun itu akan diadakan 2 kongres begitu. Di 2 kongres ini, 2 jendela berbeda ini memiliki pemfokusan yang berbeda-beda. Nah, mungkin kita mencocokkan dulu ya dari kongres pertama dan kedua ini. Jadi tujuan ataupun inti diadakan kongres ini adalah pengadvokasian terkait rekomendasi kebijakan yang sekiranya sudah diajukan dari beberapa universitas di forum Kasrat, dan itu akan diajukan kepada di rencana tindak lanjutnya kepada pihak pemerintahan. Itu secara persamaan. Tapi mungkin secara perbedaannya teman-teman, di kongres pertama itu akan ada penentuan Presnas begitu. Jadi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ini diperlukan sekiranya pembagian lah kepada kesempatan kepada beberapa universitas dan juga beberapa orang-orang yang sekiranya berkompeten dan memang layak untuk memegang jabatan presiden nasional ini untuk membawahi FME secara keseluruhan, baik dari forum ketua, forum eksternal maupun forum kasrat. Nah, itu perbedaan dari kongres pertama dengan kongres kedua begitu. Oh, gitu. Berarti presidiumnya tuh dari berbagai universitas, gak harus dari UB kayak gitu ya, Mas? Ya, betul, dan itu akan dibahas secara musyawarah gitu. Jadi secara persetujuan bersama yang nantinya pastinya juga akan dipimpin oleh salah satu yang Mas Ucup juga di forum-forum yang memang kecil maupun yang besar begitu. Oke. Izin menambahkan kali Kak, ini karena cukup menarik ya kalau misalnya kita ngomongin tentang kongres. Jadi walaupun kita bisa dibilang sebagai organisasi independen dan kita juga sebagai organisasi pergerakan lah yang emang ilmiah, demokratis dan juga inklusif gitu loh. Kita tidak pernah untuk adanya mengklasifikasikan ataupun akhirnya mendiskriminasi kepada beberapa universitas. Kita sifatnya kolektif lah. Jadi siapapun itu yang emang pada akhirnya memiliki apa namanya visibilitas dan juga memiliki asa yang sama untuk akhirnya mengadvokasikan tentang kebutuhan ekonomi, itu nanti bisa untuk akhirnya tergabung ke dalam keanggotaan FME. Nah, dan yang emang ingin ditambahkan lagi Kak, kalau misalnya emang ternyata FME ini bukan hanya sebagai ruang pengembangan dari kapasitas mahasiswa ekonomi doang. Jadi kan banyak yang menganggap ini menjadi organisasi pengembangan mahasiswa saja. Ada yang menganggap ini sebagai pengadvokasian saja gitu kan. Tetapi ini bisa diartikan sebagai pusat dari gerakan moral kita Kak, dan juga intelektual yang emang responsif. Ya, responsif ini yang menjadi kata kuncinya atau USP-nya kita lah gitu loh, terhadap tantangan ekonomi Indonesia baik dalam aspek pertumbuhan, habis itu ketimpangan, ketahanan ekonomi maupun kebijakan-kebijakan pemerintahan berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Oke, Gitu. balik lagi kita bahas ke Kongres 1 acaranya ya Kak ya. Nah, kira-kira siapa saja sih tokoh atau tamu yang hadir pada acara itu? Oke, Langsung, mungkin izin menjelaskan ya. Kalau untuk hadirin ataupun peserta yang hadir, mungkin sudah pasti delegasi dari saat ini tuh 17 universitas dan ditambah dengan satu yang baru, yakni dari Universitas Tidar, bertambah satu jadi 18 universitas. Namun per hari ini yang memang hadir di kongres pertama itu ada 16 universitas di Universitas Brawijaya. Itu buat delegasi. Kemudian pastinya nanti akan ada sambutan dari jajaran fakultas, jajaran FME, dan juga dari panitia begitu. Nah, mungkin kita akan sedikit mengerucut ke pematerinya begitu ya. Nah, hari ini tanggal 21 Mei hari ini pemateri kami itu ada dari Bank Indonesia begitu. Dari Bank Indonesia yang memang menjadi perwakilan ataupun dari Deputi Bank Indonesia perwakilan Malang yang hadir di Universitas Brawijaya Malang tadi siang begitu untuk mengisi materi terkait investasi. Begitu pula juga dengan sumbangsi dari dosen FEBUB yakni Pak Muis gitu ya, dosen saya. Mungkin halo Pak Muis. Halo Bang Muis. Gitu. Mungkin tadi beliau juga sempat menjelaskan lah dan juga mengapit banyak hal terkait investasi secara regional dan global gitu. Jadi nantinya itu buat di hari pertama ya. Tapi untuk nanti di hari terakhirnya di day 4 gitu ya, di hari terakhir di rencana tindak lanjut tuh nanti akan ada dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang memang hadir untuk sekiranya memberikan feedback ataupun memberikan sanggahan terkait kajian memang setelah dibuat oleh teman-teman
delegasi begitu secara singkatnya. Wow, ini Oke. pematerinya mantep-mantep ini ya, dari Sangat Bank Indonesia. daging Berdaging banget. Tapi kalau ini berarti acaranya kapan Kak berlangsungnya? Baik, kalau untuk berlangsungnya acara itu hari ini tanggal 21 Mei sampai tanggal 24 Mei hari Sampai Sabtu nanti begitu. Berarti itu sekalian penutupannya di acara di tanggal 24 itu. Iya betul, nanti akan dibarengi dengan rencana tindak lanjut, di hari yang sama dengan rencana tindak lanjut itu akan ada penutupan gitu. Oke, tapi kalau boleh tahu tadi kan kakaknya juga sempat mention Kongres 2. Betul. Itu kalau Kongres 2 kapan dilaksanainnya? Oke, mungkin kalau misalnya kapannya itu tergantung ketua pelaksana. Tapi untuk lokasi yang lebih tepatnya itu akan berlokasi di Universitas Diponegoro gitu. Oh, oke. Iya. Iya, iya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Kak rangkaian acaranya lebih lengkap lagi itu kira-kira seperti apa? Oke, mungkin dari rangkaian acara ya, mungkin dari yang cukup umum dulu dan mengerucut. Mungkin dari yang cukup umum pastinya akan ada talk show di hari pertama, kemudian ada FEB Tour yang akan memperkenalkan lingkungan FEB UB begitu ya, terkait apa saja sih fasilitas ataupun akses yang bisa digunakan mahasiswa di lingkup universitas. Kemudian nanti juga akan ada ya istirahat, sholat maghrib dan lain sebagainya. Itu secara umum. Kemudian nanti di hari 2 dan 3, di hari kedua dan 3 itu nanti akan ada musyawarah besar dan musyawarah kecil begitu. Nah, musyawarah besar ini mungkin nanti Mas Ucup bisa memperlengkapi ya, karena Mas Ucup juga memang menghandle untuk musyawarah besar. Oke. Musyawarah besar itu secara singkat itu yang handle adalah dari Presidium Nasionalnya sendiri gitu. Mungkin dia akan membahas terkait produk hukum seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan GBHK yang sekiranya bisa diregulasikan ulang dan sekiranya bisa dicocokkan relevansinya dengan tahun sekarang gitu, dengan produk-produk hukum yang ada hari ini. Dan juga itu akan menjadi pembahasan bersama dan seperti yang dijelaskan Mas Ucup bahwasannya dalam penentuan keputusan di musyawarah besar itu kolektif begitu. Jadi apabila nanti akan ada perubahan nomenklatur ataupun perubahan terkait bab-bab ayat-ayatnya memang sekiranya relevan ataupun tidak relevan itu dibahas bersama situ. Nah, kemudian akan ada forum kecil atau musyawarah kecil. Ini akan dibagi menjadi 3 forum, Kak. Jadi, pertama itu ada forum eksternal, forum ketua, dan forum kasrat. Nah, ketiga ini memiliki fungsi dan juga kontribusi yang berbeda-beda. Mungkin secara singkat dan secara gamblang, forum eksternal ini membahas terkait branding gitu ya. Terkait branding dan juga terkait bagaimana mereka menciptakan citra positif dari FME itu sendiri. Mungkin bisa dibuktikan dengan terciptanya Instagram fme.indonesia ya teman-teman, mungkin bisa dicek. Dan mungkin untuk inovasi kali ini kami juga membuka lebih baik jendela seperti di TikTok, mungkin juga bisa dilihat gitu. Dan mungkin dari Mas Ucup sendiri yang memang sudah membuat dan juga mengakomodir untuk membutuhkan website teman-teman. Wah, jadi itu oke. juga bisa dilihat nanti di Instagram ataupun di sosial media memang tertera di FME begitu. Nah, kemudian berlanjut juga ke forum kasrat gitu. Dari forum kasrat pastinya itu akan ada tema, subtema yang memang merucutkan ke univ-univ terkait. Jadi nanti pembagian subtema itu kalau tidak salah itu akan dibagikan ke per univ. Nah, tema kita kan adalah terkait investasi begitu ya. Nanti itu akan ada 5 subtema. Nah, dari 5 subtema ini akan dibagikan ke 18 universitas gitu. Nah, dari situ terbitlah pencocokan terkait kajian ataupun brainstorming lah di forumnya gitu. Sekiranya apa sih yang memang bisa dicocokkan, apa sih yang memang bisa optimisasi lah terkait kajian ataupun terkait rekomendasi kebijakan yang diberikan ke pemerintahan gitu secara singkatnya. Mungkin bisa dilengkapi Mas Ucup. Siap. Ini cuma aku lengkapin Kak. boleh. Sejujurnya apa yang disampaikan oleh Mas Daniel itu udah cukup detail, konkret dan juga komprehensif lah. Tapi aku mencoba untuk akhirnya menggarisbawahi untuk menjelaskan lebih detail tentang MUBES dan juga musyawarah kecilnya. Jadi MUBES ini bisa dibilang sebagai salah satu agenda dan juga forum tertinggi kan, forum tertinggi dari rangkaian Kongres Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia gitu loh. Dan ini rangkaian untuk akhirnya kita mengambil keputusan di Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia, dan ini juga bisa dibilang diartikan sebagai wadah utama untuk menetapkan kebijakan strategis. Habis itu kita mencoba untuk akhirnya mengevaluasi kinerja dari organisasi, dan kita mencoba untuk akhirnya mengesahkan perubahan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan juga lain sebagainya. Nah, di MUBAS ini kita juga akhirnya nanti mencoba untuk menetapkan presidium-presidium nasional yang baru di transisi dan juga regenerasi kepemimpinan selanjutnya. Periodisasinya di FME itu biasanya 1 tahun, seperti pada umumnya organisasi 1 tahun, gitu. 1 tahun. Nah, kalau misalnya emang kita ngomongin tentang musyawarah kecil, Kak, musyawarah kecil sejujurnya tadi udah lengkap banget kalau misalnya kita ngomongin dari apa yang disampaikan oleh Mas Daniel.
Tapi kalau misalnya emang kita mencoba untuk menarik garis dan juga mendeskripsikan secara lebih konkret, jadi ini forum strategis Kak. Ini forum strategis turunan dari musyawarah besar untuk akhirnya kita menetapkan dan juga menentukan gitu loh, dinamika dan juga kompas maupun pemetaan kita di forum-forumnya ke depannya itu mau dibuat seperti apa. Contoh kalau misalnya emang kasrat pembagian teknisannya itu untuk apa namanya, menyusun kajian yang emang nanti kajiannya akan menjadi rekomendasi kebijakan. Setelah rekomendasi kebijakan nanti diadvokasikan. Forum eksternal ini adalah bagaimana caranya kita bisa memfasilitasi sebagai inkubator dan juga medium untuk akhirnya kita menyerang tapi dalam bentuk visual, media dan juga lain sebagainya. Nah, hal seperti ini yang merupakan hal-hal teknis di masing-masing forum Kak. Seperti itu. Jadi ini bisa dibilang sebagai forum strategis turunan dari musyawarah besar gitu. Forum strategis ya, Iya. Kak, jadinya ya. Dan izin sedikit nambahin Kak. Jadi kalau misalnya emang di FMEI kita itu pematerinya tahun ini kan dari BI. Tahun sebelumnya itu kita pernah sempat mengundang dari pihak Kemenkeu. Oh, Pihak oke. Kemenkeu dan kemarin kalau nggak salah ada opening remarks dan juga ada beberapa apa namanya kata sambutan dan juga pesan dan juga lain sebagainya itu langsung dari Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno dulu. Iya, Kan kalau iya, sekarang dulu. udah enggak. Ganti. Udah ganti. Ganti. Gitu. Dan seharusnya hari ini itu dihadiri oleh Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani. Akan tetapi karena emang terhalang akan jadwal, padatnya jadwal beliau dan masih banyak urusan sepertinya yang emang perlu untuk ditanggulangi, sepertinya beliau tidak mungkin untuk hadir di Malang. Seperti itu. Betul. Ini menarik banget ini acara Sangat ini. menarik. Heeh. Tapi kalau boleh tahu tadi sempat dimention juga pihak-pihak, kan ini outputnya akan dikasih gitu ya istilahnya ke pihak-pihak yang bermitra gitu. Ya, betul. Itu kalau boleh tahu siapa aja sih, bisa disebutin mitra-mitra yang terkaitnya gitu. Ini aku sedikit memberikan. Kalau misalnya emang di FMEI, mitra ataupun ya hitungannya bisa dibilang pihak strategis kita adalah pihak-pihak ataupun institusi yang emang sekiranya ada korelasi dan juga relevansi dengan topik yang emang kita angkat. Contoh per hari ini kita mencoba untuk akhirnya mengulik dan juga mengobservasi serta menganalisa berkaitan dengan investasi, ya kan? Investasi ini kan berarti erat kaitannya dan juga hangat kalau misalnya emang ternyata relevansinya kepada institusi pemerintahan seperti halnya Kementerian Investasi, BKPM dan juga lain sebagainya. Dan Bank Indonesia juga masuk untuk akhirnya melakukan pemetaan di regional, baik itu dari penanaman modal, habis itu penanaman modal asing, modal daerah dan juga lain sebagainya. Dan itu kita mencoba untuk akhirnya menyesuaikan, Kak, gitu. Kayak misalnya waktu itu kita pihak strategisnya institusi pemerintahan di bawah naungan Kemenkeu. Karena waktu itu kita membahas tentang kebijakan fiskal dan juga lain halnya. Sekarang kita membahas tentang investasi. Investasi asing kita mencoba untuk akhirnya mendatangkan dan juga memberikan kesempatan untuk kementerian ataupun di bawah turunan dari Kementerian Investasi gitu kan. Berarti sesuai emang kajiannya apa, terus Iya. yang berkaitan gitu Iya, ya. betul. berarti ya. Biar kajian kita itu masuk ke dalam linearisasi yang emang sekiranya ditujukan dan diharapkan oleh kita. Karena pada saat nanti kita mengadvokasikan, otomatis kita sesuai dengan harapan dan juga ekspektasi kita di awal. Kita pengen untuk adanya fakta integritas, ataupun nanti akan adanya nota yang emang dibersamai untuk akhirnya kita membantu mentoring dan juga controlling. Kita udah nyiapin nih Kak, kajiannya, rekomendasinya, dan juga lain sebagainya. Nanti bisa untuk akhirnya direalisasikan dan juga diimplementasikan rekomendasi kebijakan kita berdasarkan analisa lebih mendalam dari pihak terkait itu seperti apa. Nah, ini kedua belah pihak yang perlu untuk adanya sinergitas dan juga kolaborasi untuk akhirnya menciptakan sebuah kebijakan yang kolektif, kolegial, bisa dibilang seperti itu sih Kak, untuk kemajuan ekonomi ke depannya. Seperti itu. Oke. Tapi menurut kakaknya kondisi ekonomi Indonesia saat ini seperti apa? Kondisi ekonomi ya Kak, Indonesia itu sekarang berada di titik yang cukup kritis dan juga ada di persimpangan jalan, dan kita itu ya dilematis dan juga ambigu. Sekiranya kita harus mengambil ke persimpangan jalan yang baik itu seperti apa, gitu Kak. Karena kondisi dari ekonomi geopolitik yang emang tidak stabil, habis itu sekarang lagi adanya transformasi digital, digitalisasi yang semakin marak, habis itu masifikasi informasi, dan juga ya kalau misalnya emang kita ngomongin dengan kondisi domestik kita sebagai negara Indonesia, banyak hal yang emang keterkaitan dan juga poin-poin dan juga beberapa aspek maupun elemen penghambat untuk akhirnya kita bisa berkembang jauh lebih panjang.
Gitu sih Kak. Jadi Indonesia ini tengah-tengah lah standing Tengah-tengah. positioning-nya. Kita negara berkembang yang mau maju, tapi di satu sisi juga kita terhambat karena ada beberapa poin penunjang dan juga yang mengemasi kondisi Indonesia sekarang itu seperti apa, baik internal maupun eksternal. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk lagi ke situ, aku mundur lagi tadi kalau Kongres 2 di Undip, Kongres 1-nya kan di Brawijaya. Betul. Itu pemilihan tuan rumahnya itu kayak gimana sih? Oke, mungkin izin menjelaskan ya. Nah, tadi sempat dijelaskan terkait perbedaan ya Kak, terkait Kongres 1 dan 2. Tadi agak sedikit luput terkait penentuannya sendiri. Untuk penentuannya sendiri itu akan diakomodir di Kongres 2 begitu ya Mas Ucup ya. Betul. Itu akan diakomodir di Kongres 2 dan akan dibahas secara musyawarah gitu. Dan itu yang menjadi pembeda terkait Kongres 1 dan 2. Nah, Kongres 1 itu pemilihan Presnas, Kongres 2 itu pemilihan tuan rumah begitu. Oh gitu. Iya. Oke. Baiklah. Oke, ini menarik banget nih. Zahira, nah ngomongin soal tema ya Kak ya, temanya ini kan tema besarnya investasi. Bener gak sih Kak, temanya ini kapital lari di tengah arah baru, realisasi investasi asing di tengah ketidakpastian kebijakan transisi ekonomi di Indonesia. Iya, betul. Nah, mengapa mengambil tema seperti itu? Tema tentang investasi. Oke, mungkin izin menjelaskan ya terkait teknisan ataupun cara kita menentukan tema tersebut sebelum kita ngulik terkait pemikiran orang tersebut ataupun dari salah satu orang yang memang mengemukakan tema tersebut itu kenapa. Nah, mungkin dalam teknisannya sendiri itu kemarin ada kita namanya rangkaian prakongres Kak. Jadi prakongres itu rangkaian sebelum kongres utama hari ini gitu, sebelum tanggal 21 sama 24. Dari ini namanya prakongres kasrat. Di prakongres kasrat penentuan tema ini itu nantinya akan ada dari per universitas mengajukan tema yang sekiranya menurut mereka itu urgensial dan memang menurut mereka itu layak dan relevan untuk diangkat di kondisi saat ini. Nah, kemudian ketika ada pemaparan dari mereka, audiensi kepada kita semua dan audiensi kepada Presidium Nasional Kasrat begitu ya. Nantinya di akhir itu akan ada voting begitu. Voting sekiranya dari Univ A, B, C, D, dan D dan sampai 18 univ tersebut ataupun universitas yang hadir kemarin itu mereka milih yang mana begitu dan terpilihlah tema yang diangkat oleh teman-teman Universitas Airlangga yakni terkait investasi ini begitu. Oh, berarti masing-masing unit punya idenya masing-masing Betul, gitu ya Kak ya, mereka punya ide mengeluarkan masing-masing. pendapat untuk tema kongres ini. Betul. Cuma mungkin kalau kita kulik lagi nih terkait investasi ya, menurut aku nih lumayan lumayan relevan banget untuk diangkat. Kenapa? Karena menurut saya dalam perekonomian sekarang mungkin kalau misalnya kita kulik ataupun melihat pemikiran dari teman-teman UNR yang memang sudah mengemukakan tema tersebut, menurut saya saat ini banyak banyak dari masyarakat itu masih belum bisa memahami antara ekonomi yang baik dan ekonomi yang buruk. Menurut saya tidak ada ekonomi yang baik atau yang buruk, tergantung perspektif kita. Nah, menurut saya ini dalam perspektif investor itu kayak sekarang ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Jadi gimana kita cara menanggulangi tersebut? Lebih baik investasi ke emas. Jadi ketika ekonomi jelek, kita punya uang di masa-masa yang memang cukup urgent, yakni mengambil emas gitu. Sebagai penolong kita di hari-hari memang cukup urgent. Dan terkait investasi asing, nah ini lebih menarik lagi gitu. Ada IHSG yang kemarin cukup mengebarkan, kemudian ada terkait Donald Trump memang cukup mengendalikan poros perekonomian global lah gitu ya, secara global yang mungkin Indonesia salah satu pemberontak yang cukup berani gitu ya untuk tidak mengikuti ataupun tidak nurut lah bahasanya ya dengan yang ditetapkan regulasi oleh dari teman-teman ataupun dari Amerika Serikat. Dan menurut saya kalau kita berkaca dari teman-teman kita ya sebagai konsumen ataupun sebagai masyarakat, ini sangat menarik Kak gitu dan ini sangat relevan. Dan kemarin itu mayoritas dari universitas memilih Universitas Airlangga sebagai pengemukakan tema tersebut gitu. Tema tersebut, iya. Iya, begitu. Tapi kalau boleh nambah lagi nih, boleh, pengen tahu dari perspektif anak-anak ekonomi, siap. sebenarnya apa sih penyebab investor asing ini mulai mundur dari Indonesia? Oke, ini biar aku yang jawab. Boleh. Karena menarik deh kalau kita ngomongin tentang investasi. Karena Boleh, investasi ini kan biasanya kita coba untuk kategorikan itu menjadi dua hal. Investasi asing dan juga ada investasi lokal. Nah, per hari ini kita mencoba untuk menyederhanakan kalimat yang emang nanti coba untuk kita narasikan ya. Mengapa pada akhirnya investor ini nggak mau masuk ke Indonesia itu kenapa sih?
bahasa normatif dan juga bahasa lumrah yang emang biasanya banyak dengarkan oleh masyarakat, yaitu berkaitan dengan ketidakpastian regulasi dan juga hukum dari Indonesia itu sendiri. Untuk Kak. Dan ini ada teori pendukung dari Institutional Theory dan juga Transaction Cost Economics dari Oliver Williamson. Nah, jadi investor itu bisa dibilang amat sangat sensitif, Kak, gitu kan, terhadap kepastian hukum dan juga konsistensi dari regulasi negara yang emang dituju. Contoh di Indonesia, perubahan regulasi, kebijakan, dan juga ya aturan-aturan berkaitan dengan implementasi dari Indonesia itu tergolong untuk akhirnya tidak konsisten. Gitu loh. Dan itu juga seringkali untuk akhirnya menciptakan biaya transaksi yang emang begitu tinggi bagi investor asing. Contoh yang emang paling dekat di dalam kehidupan kita yaitu Omnibus Law. Per hari ini kan kita mencoba untuk akhirnya mengartikan dan juga menafsirkan kalau misalnya emang ternyata Omnibus Law ini adalah sebagai salah satu upaya pemangkas dari laju birokrasi berkaitan dengan investasi dan juga lain sebagainya. Jadi hitungannya menyederhanakan birokrasi lah. Tapi ini menuai banyak protes, ya kan, menuai banyak protes dari kalangan buruh dan juga masyarakat sipil, gitu kan. Makanya ini sempat ramai kalau misalnya emang ternyata digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dan ini terjadi karena emang kebetulan adanya inkonsistensi lah pemerintahan pusat dan juga daerah, terutama dalam hal perizinan dan juga tata ruang. Dan ini juga menambah untuk adanya ketidakpastian investor asing untuk masuk ke dalam Indonesia itu seperti apa. Dan terlebih kalau misalnya emang kita ngomongin tentang ketidakpatuhan regulasi dan juga hukum, kita mencoba untuk menarik garis ke dalam poin yang emang jauh lebih kompleks, dan ini dirasakan oleh beberapa daerah terutama Jawa Barat kali ya, yaitu tentang adanya tindakan premanisme. Nah, ataupun ya yang bisa dibilang kategori dan juga konotasinya itu sebagai organisasi masyarakat. Nah, per hari ini juga kalau misalnya emang kita mencoba untuk menyimpulkan kalau misalnya ini bisa menjadi salah satu penghambat gitu loh dari laju birokrasi, bukan hanya dalam perizinan, prosedural dan juga lain sebagainya. Ini akan menambah biaya produktivitas untuk akhirnya investor asing itu masuk gitu loh. Jadi akan ada biaya-biaya tambahan yang emang tidak ditanggulangi dan juga tidak disesuaikan dengan RAB yang emang nanti dibawakan oleh para investor asing itu seperti apa. Gambaran garis besarnya seperti itu, Kak. Nah, terus sejujurnya ada beberapa poin lagi, ini sudah coba untuk aku rangkum, yaitu yang kedua, yaitu berkaitan dengan iklim investasi yang masih kira kurang kompetitif. Contohnya seperti apa? Perlu adanya pembangunan infrastruktur yang merata di daerah-daerah tertinggal, Kak. Gitu loh. Nah, per hari ini Indonesia kalau misalnya kita mencoba untuk melakukan pemetaan berdasarkan riset dan juga data, kalau misalnya emang ternyata ada beberapa daerah yang emang mengalami kemajuan yang amat sangat signifikan, tapi ada beberapa daerah juga yang ternyata tidak memiliki pertumbuhan dan juga produktivitas dalam kemajuan di daerahnya itu, Kak. Baik itu dari infrastruktur, habis itu kayak misalnya tadi menarik banget nih, kita juga membahas untuk berkaitan dengan identifikasi dan juga pemetaan dari sumber daya alam dan juga lain sebagainya. Nah, hal seperti itu kan sebagai penunjang untuk akhirnya kita bisa mendapatkan investor dan juga ya hitungannya pendapatan yang lain gitu. Nah, terus kualitas SDM, Kak. Kualitas SDM ini menjadi suatu hal yang amat sangat penting, dan aku mencoba untuk nge-highlight kalau misalnya ternyata teman-teman UGM per hari ini mencoba untuk menyodorkan dan juga memberikan kajian berupa pelatihan vokasional yang disesuaikan gitu loh. Nah, ini menarik, dan kalau misalnya ternyata teman-teman ingin mencoba untuk membaca lebih lanjut, nanti bisa untuk akhirnya ditelusuri. Tapi intinya yaitu berkaitan dengan kualitas SDM. Kualitas SDM, karena per hari ini perlu, dan ini menjadi salah satu pertimbangan yang memang amat sangat untuk diperhitungkan. Seperti itu, Kak. Dan ya ada kebijakan lokal yang bisa dibilang kontroversial gitu loh. Terkadang kan di Indonesia di satu sisi ada kebijakan yang emang pro rakyat, di kadang pro ini, dan kadang juga kita ambigu nih. Posisi kita dilematis, kira-kira seperti apa. Dan kebijakan-kebijakan ini kayak misalnya contoh larangan ekspor bahan mentah gitu loh. Padahal di satu sisi pemerintah mencoba untuk menggemborkan berkaitan dengan hilirisasi. Nah, itu kan hal seperti itu yang emang sekiranya patut untuk akhirnya adanya langkah mitigasi dan juga antisipasi di dalam itu seperti apa gitu. Dan yang paling penting kalau misalnya emang tadi kita membahas itu dari sudut pandang internal. Kita ngomongin tentang eksternalnya, Kak. Gitu loh. Eksternalnya ini berkaitan dengan faktor geopolitik. Nah, ini yang tadi udah disampaikan oleh Mas Daniel, kebijakan Trump, habis itu adanya fluktuasi dan juga inflasi, habis itu kita ngomongin tentang perubahan konsumsi dari masyarakat, habis itu kita mencoba untuk melihat adanya perang ataupun tarif dagang di antara kedua negara yang emang sekarang bisa dibilang negara adidaya dan juga lain sebagainya. Nah, hal seperti itu berpengaruh gitu loh kepada kita.
gitu. Tapi yang emang coba untuk akhirnya apa namanya aku tekankan, dan ini aku cukup concern juga ya Kak, yaitu berkaitan dengan kualitas SDM gitu loh. Barangkali dari pemerintah ini bisa untuk akhirnya memberikan fasilitator, bisa untuk akhirnya memberikan upaya ataupun menjembatani agar SDM di Indonesia ini bisa untuk akhirnya berkembang ke tahap ataupun taraf selanjutnya. Maka dari itu, setelah kita udah mempersiapkan SDM-nya, kita coba untuk persiapkan apa namanya pilar-pilar penunjang untuk pada akhirnya SDM Indonesia ini bisa jauh lebih mandiri dan bisa untuk akhirnya membantu apa namanya inklusivitas dan juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan gitu sih Kak. Oke, nah tadi kan Kak Yusuf sudah menjelaskan secara lengkap faktor internal maupun eksternal dari penyebab investor asing ini mundur di Indonesia ya Kak ya. Ternyata banyak sekali faktor yang menyebabkan investor asing ini mundur, salah satunya kayak premanisme ya Kak ya, Betul. terus SDM-nya, infrastruktur, terus kebijakan Donald Trump, inflasi, dan lain sebagainya. Ini sangat lengkap penjelasan dari Kak Yusuf. Nah, tadi kakaknya sudah menjelaskan penyebab investor asing mundur. Nah, sekarang pengaruh atau peran investasi asing dalam perkembangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia tuh kira-kira seperti apa? Oke, ini coba aku jawab karena ada keterkaitannya kali ya kalau misalnya emang kita ngomongin investasi masuk dan investasi keluar. Kalau kita ngomongin tentang investasi masuk, bisa untuk akhirnya dikategorikan jawaban kita itu ada 4 poin sih Kak. Yang pertama, yang pastinya menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengentaskan kemiskinan. Terus yang kedua, ini adalah bisa dibilang sebagai sumber pendanaan untuk investasi domestik, gitu loh. Nah, kita juga harus tahu kalau misalnya emang ternyata ini coba untuk aku mengutip apa namanya data dan juga teori Kak. Jadi menurut model dari Harold Domar, pertumbuhan ekonomi itu memerlukan akumulasi modal gitu loh. Dalam konteks Indonesia yang emang per hari ini memiliki tabungan domestik yang terbatas. Jadi FDI ataupun investasi asing ini menjadi pelengkap terhadap kekurangan modal tersebut gitu Kak. Nah, terus tadi juga sempat disampaikan oleh salah satu pemateri kita, yaitu berkaitan dengan penanaman modal asing. Salah satu dari faktor penentu itu adalah transfer knowledge gitu loh. Jadi distribusi dan juga apa namanya alokasi berkaitan dengan pemahaman, teknologi, kapasitas pengetahuan dan juga lain sebagainya berkaitan dengan teknologi dan juga sesuatu terbarukan yang emang belum ada di Indonesia itu bisa untuk akhirnya masuk gitu loh Kak. Kayak misalnya contoh apa namanya kita banyak untuk akhirnya mengadaptasi dan juga mengaplikasikan teknologi-teknologi yang emang bersumber bukan hanya dari Indonesia gitu. Itu hal-hal yang emang sekiranya ada keterkaitannya. Dan selanjutnya yang emang pengen aku sampaikan yaitu penciptaan lapangan pekerjaan sih Kak. Dan juga mengentaskan kemiskinan gitu loh. Karena ya secara gampangnya kita bisa untuk akhirnya mendeskripsikan dengan adanya investasi masuk dan apa namanya dia mencoba untuk akhirnya menciptakan pabrik ataupun produksi secara massal, dan di situ kan pasti butuh adanya apa namanya sumber daya manusia penunjang gitu loh, tenaga kerja yang emang nantinya bisa untuk akhirnya memproduksi apa yang emang per hari ini mau diproduksi oleh perusahaan tersebut itu seperti apa. Contohnya kalau nggak salah di Cikarang lagi ada pabrik yang emang nanti mau dibangun dengan kapasitas tenaga kerjanya itu 18.000. Secara tidak langsung ini kan mencoba untuk akhirnya mendorong gitu kan lapangan pekerjaan secara massal, dan juga ini juga mendorong untuk akhirnya mengeluarkan masyarakat ini dari apa namanya taraf sebelumnya yang emang bisa dibilang miskin untuk akhirnya keluar dari zona miskin tersebut karena ada pendapatan gitu loh sih Kak. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan juga efisiensi dari sektor ekonomi. Seperti itu sih Kak. Kalau misalnya kita ngomongin pembahasan tentang investor masuk itu sekiranya benefit dan juga implikasi konkretnya itu apa sih gitu. Oke. Kalau gitu, peran atau kontribusi nyata apa dari Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia ini yang bisa forum ini berikan ke Indonesia gitu dalam bidang pertumbuhan ekonomi? Oke, mungkin izin menjawab ya Mas Tuka. Siap. Mungkin perlu dipahami bersama bahwasan investasi itu tidak hanya berupa material. Investasi itu berupa aset. Manusia-manusia di sini adalah aset. Dan teman-teman di Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia itu merupakan aset yang memang bisa digunakan untuk menunjang perekonomian bangsa. Karena kita adalah, kami ini adalah calon-calon pemimpin bangsa begitu kan. Nah, dari kajian yang telah kami lampirkan dan juga kami cetuskan yang memang nanti akan mungkin digunakan ataupun tidak, itu sekiranya kami dari mahasiswa itu bisa melihat koridor dari pemerintahan bagaimana sih cara mereka menanggulangi ataupun mengatasi daripada
permasalahan investasi atau perekonomian yang ada gitu. Dengan begitu mungkin kita akan melakukan kajian ulang dan juga memperbaharui terkait kajian ini biar lebih optimal. Nah, kemudian kalau misalnya dari kajian yang kami buat ini terkait investasi, jujur kalau sebagai mahasiswa ekonomi ya, investasi itu lebih bagaimana cara kita bijak gitu, bijak dalam memahami ataupun menanggapi dari permasalahan politik, ketidakpercayaan, behavioral finance dan lain sebagainya. Nah, dari sini memang sudah kami pelajari dari 18 universitas begitu ya. Sekiranya dari yang memang telah kami pelajari dan juga apa yang kami rasakan sebagai masyarakat itu nanti bisa diadvokasikan dan kemudian nanti bisa dikaji ulang oleh mereka pihak pemerintahan sekiranya apakah layak atau tidak gitu untuk digunakan dan diaplikasikan di pemerintahan tersebut. Kemudian juga tidak lupa bahwasannya dalam menciptakan investasi ataupun perekonomian yang baik itu ada trade-off. Trade-off di perekonomian itu ada timpang dengan pengangguran, perekonomian, dan inflasi. Tidak bisa inflasi ini bagus, kemudian tiga-tiga ini bagus, itu tidak bisa. Teman-teman harus tahu bahwasannya di 3 sektor ataupun 3 faktor ini, itu pasti ada salah satu yang berkurang, ataupun ada yang trade-off. Tapi ada nilai-nilai ataupun ada persentase yang memang bisa ditolerir lah terkait tingkatan-tingkatan daripada inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan tersebut. Nah, dari investasi ini dia bisa menunjang ketiga ini. Dia itu menjadi stimulan lah untuk sekiranya menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan konsumsi yang baik kepada pasar dan lain sebagainya begitu. Dan sekiranya dengan kajian memang sudah kami buat itu sekiranya dari pemerintahan itu bisa lebih bijak lah dalam menetapkan kebijakan yang bisa mentolerir dari 3 roda perekonomian kita gitu. Secara singkat begitu. Jadi kalau misalnya mungkin dari teman-teman yang memang mungkin bilang inflasi kita lagi jelek, kita kok kayaknya negara miskin terus. Itu sebenarnya kita harus lihat tuh dari perspektif ini, dari pengangguran, inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kadang kita kalau ngelihat dari perspektif konsumen atau masyarakat emang nggak baik-baik aja. Tapi kalau kita lihat dari perspektif pemerintahan, nah mereka itu sebenarnya lagi capek banget teman-teman, yakin. Dari menetapkan kebijakan makro itu prioritasnya kadang nggak rasional karena mereka dalam penetapan kebijakan ataupun keputusan itu biasanya berdasarkan advokasi ataupun berdasarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kadang nggak selalu apa yang memang dirasionalkan oleh ataupun ditetapkan oleh pemerintahan itu langsung ditetapkan, enggak. Itu pasti akan mereka lihat dulu nih dari masyarakat itu maunya apa gitu loh. Dan disinilah mahasiswa itu maunya apa gitu. Dan ketika kita maunya apa ya kita beritahukanlah kepada pihak yang memiliki wewenang ataupun otoritas untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang memang mantap gitu. Nah, hasil dari advokasi yang udah pernah dilaksanain dari tahun-tahun sebelumnya itu ada nggak sih yang emang beneran diimplementasikan gitu oleh pemerintah atau mitra yang terkait saat itu gitu? Oke. Jadi kalau misalnya memang kita mencoba untuk akhirnya menyimpulkan dan juga menyikapi dari apa yang udah coba kita sampaikan, Kak, sejujurnya kita hanya memberikan dan juga sifat kita itu sebagai saran maupun rekomendasi gitu loh. Untuk otonomi dan juga otoritas untuk akhirnya pelaksanaannya itu seperti apa, itu nanti kita kembalikan kepada pihak maupun mitra terkait. Dan sifatnya kita itu sebagai mitra kritis dan juga monitoring sekiranya rekomendasi kebijakan yang per hari ini coba kita layangkan, apakah sudah sesuai dan sekiranya menurut analisa dan juga data yang emang sudah diperhitungkan oleh mitra terkait, apakah sudah sesuai, relevan, ataupun ya sekiranya perlu ada pengkajian ulang. Karena sifatnya kita untuk dibilang konsultatif juga sepertinya tidak ya. Kita lebih kepada penetralisir lah. Kita sebagai pihak untuk akhirnya mencoba untuk memberikan arahan, langkah, dan juga rekomendasi yang sesuai dengan orientasi dan juga koridor ekonomi yang baik itu seperti apa gitu loh. Dari sudut pandang dan juga perspektif analisa mahasiswa. Gitu sih, Kang. Gitu. Kami ini kan mitra pemerintah gitu kan. Nah, Kota Malang ini kan dikenal sebagai kota wisata, budaya, dan UMKM. Nah, peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tuh sangat besar dan dapat menyerap tenaga kerja. Lantas apa sih yang dilakukan dari FEMEI 2025 ini untuk mendukung UMKM yang ada di Indonesia, khususnya Kota Malang? Atau enggak Kota Malang di Indonesia juga gak apa-apa. Mungkin tadi lupa saya sebutkan salah satu agenda yang memang kita coba memperkenalkan budaya ataupun UMKM yang ada di
Malang gitu ya lebih tepatnya. Itu nanti kita akan ada field trip gitu kakak semua. Kita akan ada di hari ketiga itu pengenalan lah terkait budaya, pengenalan terkait lingkungan yang Malang itu seperti apa. Dan di situ pastinya akan ada UMKM yang kami rekomendasikan sekiranya UMKM ini memiliki produk yang bagus, memiliki testimoni yang bagus dan lain sebagainya. Dan itu bisa menunjang daripada UMKM dan juga penyerapan tenaga kerja secara langsung. Namun secara tidak langsung dengan tema yang kita angkat terkait investasi, kita tahu bahwasannya investasi asing itu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Dan perlu dipahami bersama bahwasannya sekarang itu masih banyak UMKM yang berbasis non formal daripada yang formal. Nah, ini sebenarnya menjadi cukup kontroversial. Kenapa? Karena UMKM non formal itu tidak bisa dilacak oleh teman-teman pemerintahan, pihak pemerintahan. Sesimpel masih banyak UMKM yang tidak menerapkan QRIS agar laporan keuangannya tidak tercatat ataupun tidak terdeteksi. Ini sangat buruk. Kenapa? Kita ada pajak gitu. Kita ada pajak, kita ada uang retribusi dan sebagainya, memang harus kita sumbangsikan lah kepada pemerintahan sebagai roda penggerak ekonomi kita. Dan ini menurut saya perlu dikaji ulang gitu terkait sektor non formal. Namun terkait sektor formal ternyata ada pun masalah yang memang mereka hadapi, bahwasannya baik banget nih dari UMKM sektor formal ini yang memang masih belum mengetahui pasar ataupun masih banyak yang dari mereka itu tidak bisa memaksimalkan daripada sumber daya yang ada. Seperti karena formal banget dan juga mengikuti dari regulasi di atas dan perekonomian yang cukup dinamis lah. Ada yang di PHK, ada yang memang nanti terjerat terkait menyesuaikan lah dengan kebijakan yang ada, dan itu sangat memberatkan dari pihak yang formal. Dan menurut saya dari dua jendela ini sama-sama gak enak lah gitu sebenarnya. Cuma ya gitu, bagaimana kita sebagai mahasiswa itu coba untuk memahami dari dua latar belakang tersebut, dan sekiranya secara nggak langsung kita memberikan rekomendasi kebijakan tersebut ke pihak pemerintahan agar sekiranya baik non formal atau formal itu bisa dirangkul secara kebersamaan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Begitu. Izin sedikit menambahkan kali ya Kak, karena kalau misalnya kita ngomongin Kota Malang ini kan sebagai kota aku sekarang, ya kan? Karena aku mahasiswa juga nih, Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Kota Malang, FMEI ini akan selalu menjadi organisasi yang emang selalu berjalan beriringan untuk akhirnya memberikan rekomendasi dan juga arahan kebijakan strategis ke depannya untuk akhirnya Malang ini bisa menjadi kota yang bisa terkenal, kota yang emang memiliki pertumbuhan ekonomi yang emang memakmurkan para masyarakatnya dan juga lain sebagainya. Maka dari itu bukan hanya kita mempromosikan dan juga memasifikasi informasi tentang Kota Malang, tapi dari situ juga kita untuk pada akhirnya menciptakan ruang-ruang diskusi yang emang dimana keterlibatan mahasiswa dan juga para pemerintah maupun para pelaku usaha untuk akhirnya menciptakan resolusi dan juga formulasi yang terbaik untuk Kota Malang itu seperti apa. Nanti kita akan mencoba untuk akhirnya menyiapkan kajian, riset, dan juga data maupun kuantifikasi yang sifatnya intelektual untuk akhirnya kita layangkan dan juga kita sampaikan gitu loh. Karena perubahan ini kan bukan hanya dipegang oleh elit, teknokrat, dan juga para pengusaha dan juga lain sebagainya, tapi di tangan para pemuda ini loh Kak, yang memang kita juga pada akhirnya bisa untuk memberikan sumbangsi, dedikasi, dan juga kontribusi positif, bukan hanya tentang kepada daerah, tetapi bisa juga kepada bangsa maupun negara, seperti itu ya. Oke, berarti peran pemuda-pemudi mahasiswa ini harus berkontribusi juga ya Kak terhadap UMKM di Kota Malang ini. Nah, kira-kira nih caranya agar UMKM di Kota Malang tuh bisa gak hanya dikenal di Kota Malang aja, tapi di mancanegara tuh seperti apa kira-kira? Oke, menurut saya yang memang hadir di Kota Malang ini masih banyak yang belum mengenal terkait digitalisasi ataupun terkait media marketing yang memang efektif dan baik. Mungkin di sini yang memang coba saya rekomendasikan ke mungkin pihak UMKM yang memang mencoba untuk mengekspansikan dan juga memperluas jangkauan mereka, itu mereka nggak boleh gaptek gitu loh, nggak boleh gaptek dan nggak boleh takut ataupun nggak boleh malu terkait dunia luar, karena saat ini fintech itu sangat-sangat sangat-sangat strategis gitu loh. Fintech ini memang menjadi menjadi strategis sekali, baik dari pihak pemerintahan ataupun dari pemuda-pemudi yang memang mencoba untuk membuka usaha. Kenapa? Karena memang dalam proses administrasi, proses pembayaran, proses jual beli sangat-sangat efektif dan sangat-sangat tidak memerlukan terlalu banyak sumber daya. Yang penting tahu cara mengaplikasikannya, tahu cara
apa ya, melakukan dengan fintech tersebut pastinya bakal bagus banget, apalagi ditambah dengan media marketing yang baik. Itu menurut saya sudah bagus banget gitu. Dan selanjutnya selain dengan pencerdasan teknologi, harus juga dari menurut saya Kota Malang ini, lebih tepatnya kalau kita bicara tentang UMKM Kota Malang, jujur saya cinta banget sama Kota Malang. Kenapa? Budayanya, terus suasana yang syahdu. Menurut saya ini harus terus dilestarikan dan menjadi apa ya, novelty lah daripada Kota Malang dengan kota-kota yang lainnya. Karena yang saya lihat hari ini dalam pemeliharaan ataupun dalam apa ya, mempromosikan terkait kebudayaan dan Kota Malang itu masih belum luas dan masih belum signifikan begitu. Dan harusnya dari pihak pemerintahan itu mau dan juga mau memfasilitasi dari teman-teman ataupun pihak pengusaha yang memang memiliki di sektor ataupun di pandangan kebudayaan ataupun apa, seni yang memang bisa menodongkan ataupun menjadi unik lah dari Kota Malang tersebut gitu. Itu sih menurut saya. Oke, kita sudah di penghujung akhir waktu ya. Bahas tentang Kongres 1 FEMEI di UB ini ya Kak ya. Betul. Yang diadakan mulai hari ini sampai tanggal 24. Semoga acaranya berjalan secara lancar. Amin. Semoga memiliki hasil yang baik ya Kak. Amin. Oke, Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan rekan saya Zahira Hilman serta Kak Yusuf Hafizul Alim dan Kak Daniel Pardemen Simanjuntak. pamit undur diri. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.